dalam sebutan habaib atau ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar dzurriyyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang? Ya kalau jelas dia bukan ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Sayyid, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya ba'alwi. Kalau ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya? Salah sendiri. Gempon ya, dan matur suwun sangat. Tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia. Minta maaf. Siap bela ba'alwi, siap bela habaib, siap bela habaib. Takbir. Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya ba'alwi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu ba'alwi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kok di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki masih bisa diutak-atik. Filologi itu, filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika gampang kan? Anda bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu, Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo, siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, lu kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Nah, menurut saya teman-teman, sekarang itu babak baru polemik nasab. Yang babak pertamanya itu dibuka oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani dengan menginformasikan kepada kita atau kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia bahwa Habib-Habib klan Ba'alwi ini yang mengatribusikan dirinya sebagai dzurriyyah Rasul sudah puluhan bahkan ratusan tahun ternyata bukan keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini berdasarkan penelitian beliau dengan ilmu nasab, disiplin ilmu nasab, yang mana leluhur mereka Ubaidillah ini, yang kita juga percaya sebelumnya adalah anak daripada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Maka kalau kita melihat di Wikipedia sekarang itu masih ada keterangan teman-teman bahwa Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki putra 4 orang. Yang pertama Muhammad, kemudian Ali dan Husain serta Ubaidillah ini. Nah, setelah adanya Kiai Imad dengan penelitian beliau, ya berdasarkan disiplin ilmu nasab itu, ternyata Ubaidillah ini bukan anak daripada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Artinya, Sayyid Ahmad Isa Al-Muhajir itu hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain saja. Lah kok bisa nih Ubaidillah kemudian tiba-tiba menjadi anak saya dari Ahmad Isa Al-Muhajir? Ternyata itu ditemukan dicangkokkan ketika abad 9 dan 10 dan seterusnya. Sedangkan di abad ke-3 sampai ke-8 itu tidak pernah terdeteksi oleh ulama-ulama ahli nasab bahwa si Ubaidillah ini adalah anak daripada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir gitu loh. Nah, siapa yang mencangkokkan itu di abad ke-9 dan ke-10? Ternyata leluhur mereka juga, yaitu Ali As-Sakron. Begitu teman-teman. Saya rasa ini udah clear ya. Udah sangat pageh dan udah sangat kuat hujahnya. Bahkan sampai sekarang kan kita tahu 12 pertanyaan yang diajukan Kiai Imad kepada Robito Alawi itu sampai dengan hari ini belum terjawabkan gitu teman-teman. Nah, ini babak pertama.
Ternyata di Kiai Imad pun bukan hanya berdasarkan ilmu nasab, juga dibantu atau dikuatkan dengan berdasarkan disiplin ilmu sejarah, ikan filologi, kemudian dengan uji genetika. Nah, di babak yang selanjutnya, di babak kedua ini, ya, ini tambah hujahnya itu lebih. Karena sebelumnya Kiai Imad itu menyatakan Ubaidillah bukan anak daripada Said Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka kan timbul pertanyaan. Lalu, kalau si Ubaidillah ini bukan anak daripada Said Ahmad bin Isa al-Muhajir, anak siapa? Kan seperti itu. Maka ketika itu masih banyak teori. Oke, nah sekarang ini sudah ditemukan. Nah, lagi-lagi saya akan katakan bahwa hikmah, salah satu hikmah terbesar polemik nasab ini adalah dimunculkannya oleh Allah ulama-ulama muda kita, ulama-ulama Nusantara, yang bukan hanya mereka itu pemahaman keilmuan agamanya luar biasa, tapi juga diiringi, dibarengi, ya, selaras dengan kecintaannya terhadap bangsa kita, negeri kita tercinta Indonesia. Nah, maka untuk saat ini di babak kedua ini, ya, ditemukanlah Ubaidillah itu ternyata anak daripada Maimun Al-Qaddah. Ini luar biasa. Dan tambah menguatkan, meyakinkan kita bahwa memang betul dan benar mereka Habib-habib dan Ba'alwi bukanlah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maimun Al-Qaddah ini erat kaitannya dengan Bani Fatimiyun, yang mana dulu pernah dilululantahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena sifat watak dan karakternya yang begitu keras, yang diyakini nanti akan merusak citra Islam itu sendiri, makanya dihancurkan. Dari sumber yang kami tukil dari Syiar A'lamin Nubala, terus Al-Kuburiyah, Al-Wasidiyun, itu bahwa Ubaid itu bukanlah anaknya Ahmad bin Isa, akan tetapi keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Yang Maimun Al-Qaddah itu masyhur dengan dinasti Fatimiyun yang menguasai Maghribi, sebagian Afrika dan Mesir. Yang memang karakternya itu kejam. Jadi pokok nasabnya ke sana ya? Iya, karakternya itu kejam dan pola dakwahnya itu kasar. Yang ini hampir mirip dengan klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Kasar, sombong, kejam. Oleh karena itu, atas usulan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Salahuddin Al-Ayyubi, di masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi membantai mereka karena dianggap berbahaya terhadap Islam. Nah, ini sumbernya Syiar A'lamin Nubala, kitab-kitab sezaman, kitab-kitab yang mendekati kepada masa-masa mereka. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita dan semoga klan Ba'alawi menjadi sadar siapakah mereka sebenarnya dan siapakah leluhur mereka sebenarnya.